Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan mencoba membawakan pengajaran bahasa Jerman, khususnya kepada Anda atau kalian yang berminat mempelajari bahasa Jerman. Maka syukur kali ini adalah bagian pertama yang saya akan mencoba menyajikan pelajaran bahasa Jerman secara online lewat YouTube ya. Bagi kalian yang ingin bertanya dan sebagainya, silahkan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Apa yang menjadi pertanyaan Anda, apa yang menjadi keraguan Anda, silahkan sampaikan di sana, maka saya akan berusahakan untuk menjawab semuanya. Jadi, dalam program saya kali ini, saya akan memberi nama Deutsch für euch. Ya. Deutsch für euch. Ya. Jadi, seperti itulah kira-kira bunyinya dalam bahasa Jerman. Artinya adalah bahasa Jerman untuk kalian. Jadi, saya coba sajikan di sini pada mereka yang berminat untuk belajar bahasa Jerman, kemungkinan bagi mereka yang bergelut di bidang pariwisata, di bidang pendidikan, ataukah mereka yang hanya tertarik untuk mempelajari bahasa asing. Silahkan simak pelajaran yang akan saya sampaikan. Ini adalah bagian pertama, Abschnitt 1. Ya. Kita sebut dengan Abschnitt 1, itu artinya bab pertama. Ya. Jadi bab pertama ini berisi adalah percakapan ringan dalam bahasa Jerman, dan saya akan mencoba mengucapkan semirip mungkin dengan apa yang diucapkan oleh mereka yang memang bahasa ibunya adalah bahasa Jerman. Jadi dalam praktiknya nanti tentunya mungkin ada sedikit perbedaan antara suara asli orang Jerman dengan suara kita sebagai penutur bahasa asing. Ya. Jadi silahkan simak pelajaran kita. Jadi Deutsch für euch ini saya persembahkan buat mereka yang berminat belajar bahasa Jerman. Silahkan ikuti dan kita akan melewati bab-bab panjang sampai betul-betul bisa menguasai bahasa Jerman dengan baik ya. Dan bahasa Jerman ini bisa dimanfaatkan untuk bagi mereka yang mengajar bahasa Jerman, bagi mereka yang bergelut di bidang pariwisata, silahkan ya. Apapun yang menjadi tujuan Anda, maka saya akan berada di sini di samping Anda untuk bisa membimbing Anda sampai bisa, insya Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, buat Anda yang berminat belajar bahasa Jerman. Dan silahkan berinteraksi dengan saya melalui kolom komentar. Nanti akan saya jawab semampu saya. Ya. Baik, saya pertama kali dulu akan menceritakan pengalaman saya. Saya berpengalaman dalam bidang pariwisata yang sejak saya kuliah dulu tahun 1987 saya mulai belajar bahasa Jerman di IKIP Yogyakarta, dan sekarang namanya adalah Universitas Negeri Yogyakarta UNY ya. Jadi di sana saya menuntut ilmu, lalu sejak tahun 91 saya terjun di dunia pariwisata dan melakukan pemanduan wisata khusus untuk wisatawan yang menggunakan bahasa Jerman, baik mereka yang berasal dari Swiss, dari Austria, dan khususnya dari Jerman. Ya. Jadi mereka yang saya layani, dan saya melayani mereka sejak tahun 91 sampai sekarang ini. Dan saya ingin menurunkan ilmu karena saya tidak menjadi guru di sektor formal seperti guru di universitas atau dosen di universitas ataupun di SMA. Jadi saya ingin menyampaikan keilmuan saya ini lewat YouTube ya. Kebetulan YouTube sekarang bisa diakses oleh siapapun karena kemajuan teknologi internet ya. Oke, Deutsch für euch ya. Deutsch für euch, jadi saya persembahkan buat kalian yang tertarik untuk belajar bahasa Jerman. Oke, Deutsch für euch, lernt ihr hier Deutsch kostenlos ya. Jadi di sini ada foto saya. Kemudian
Kita akan lanjutkan dengan Abschnitt 1 ya. Abschnitt 1 ini adalah isinya sebuah percakapan, das Gespräch ya. Kita akan melewati percakapan ini sedikit demi sedikit ya untuk menyampaikan bagaimana memahami sebuah percakapan dalam bahasa Jerman sambil menambah kosakata ya. Silakan Anda simak bagaimana pengucapannya, dan seperti yang sudah saya bilang tadi, saya akan mengucapkan semirip mungkin dengan penutur aslinya, tetapi tentu saja lidah kita berbeda ya, dan tentunya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang mereka ucapkan. Misalnya dalam percakapan ini kita akan mendapatkan banyak kosakata. Untuk hari pertama ini tentunya akan saya selingi dengan jenis percakapan ataupun nanti penambahan kosakata, dan diantaranya saya sisipi dengan gramatik ya. Silakan disimak percakapannya. Ini antara Anton dan temennya Richard sama Pak gurunya ya. Guten Tag, ich bin Anton Breger. Guten Tag, ich bin Anton Breger. Guten Tag, ich bin Anton Breger. Mein Name ist Richard Robertson. Ich komme aus England und ich lerne hier Deutsch. Jadi di sana seharusnya ada ich lerne hier Deutsch, dan kebetulan hilang ich-nya, tapi lengkapnya adalah ich lerne hier Deutsch. Katakannya, mein Name ist Richard Robertson, ich komme aus England und ich lerne hier Deutsch. Ja. Mein Name ist Peter Kallis. Ich gehe hier auch in die Schule. Richard ist mein Freund. Ihr seid Freunde, lernt ihr oft zusammen? Ihr seid Freunde, lernt ihr oft zusammen? Ja, aber Peter arbeitet nicht viel. Er arbeitet wenig. Ich sage immer, Peter, du bist faul und ich bin fleißig. Ich bin faul und du bist fleißig. Das ist falsch. Du lernst langsam und ich lerne schnell. Wo ist denn die Lehrerin? Kommt sie nicht? Wo ist denn die Lehrerin? Kommt sie nicht? Nein, Frau Meier kommt nicht. Sie ist in Berlin, aber dort kommt Herr Müller. Er ist der Lehrer. Richtig, ich bin der Lehrer und Sie sind die Schüler. Ich frage und Sie antworten. Sie lernen die Sprache. Wir üben die Grammatik und wir lernen die Regeln. Wo ist das Buch, Herr Robertson? Hier ist das Buch. Hier sind auch ein Heft, ein Füller, ein Bleistift. Richtig, danke. Ya, demikianlah percakapannya, dan kita akan bahas satu persatu arti dari masing-masing kata ataupun jenis kalimat ataupun beberapa gramatik yang bisa kita sisipkan di antara pembahasannya. Erklärung, die Erklärung. Ja. Die Erklärung. Abschnitt 1, die Erklärung. Jadi pengucapan bahasa Jerman adalah seperti itu. Kadang R itu kita ucapkan di tenggorokan ya di sini. Jadi di Erklärung. Guten Tag. Guten Tag ini adalah salam ya. Salam yang mungkin sering Anda dengar ya. Guten Tag ya. Itu artinya selamat siang ya. Jadi ada banyak ucapan selamat yang bisa kita ucapkan saat bertemu dengan orang Jerman, tergantung apakah itu siang, apakah itu pagi, apakah itu malam, ataupun saat mau tidur ya. Sementara ini Guten Tag ya, seperti tadi dalam percakapan ada pernyataan Guten Tag, itu artinya selamat siang. Guten Tag, Guten Tag, selamat siang.
Guten Morgen, guten Morgen. Atau kalau kita ucapkan sebagai orang Indonesia, kita akan mengatakan Guten Morgen. Tapi orang Jerman akan mengatakan Guten Morgen, Guten Morgen. Ya. Selamat pagi. Guten Morgen, ya. Guten Morgen, selamat pagi. Guten Abend, Guten Abend, Guten Abend, atau Guten Abend, selamat malam. Guten Abend, selamat malam. Silahkan dilatih ya. Guten Abend, selamat malam. Gute Nacht, Gute Nacht. Ya. Selamat malam, atau kita juga mengucapkan Gute Nacht ini saat kita akan mengucapkan selamat tidur ya. Dalam arti jika kita bertemu dengan seseorang dan akan berpisah dan tidak akan bertemu lagi hari itu, kita bisa mengucapkan Gute Nacht ya. Biasanya kita ucapkan pada malam hari saat kita berpisah. Ich bin Anton Breger. Ich bin Anton Breger. Saya adalah Anton Breger. Ich bin Anton Breger. Ich bin Anton Breger. Nama saya Anton. Bisa juga kita terjemahkan dengan nama saya Anton Breger. Atau tadi saya adalah Anton Breger. Ich bin Anton Breger. Nama saya Anton Breger. Mein Name ist Richard Robertson. Nah, ini adalah jenis lain dari bagaimana kita mengucapkan nama kita. Jadi, ich bin Anton Breger tadi, ya. Kemudian sekarang, mein Name ist Richard Robertson, ya. Coba kita kembali ke tadi. Jadi, kita akan berada di sini. Ich bin Anton Breger. Ich bin Anton Breger. Saya adalah Anton Breger. Kita bisa mengartikan demikian ya. Tapi mungkin penggunaan perterjemahan ini mungkin agak sedikit kaku ya dalam bahasa Indonesia, maka kita juga mengucapkan nama saya Anton Breger. Jadi ich bin Anton Breger, nama saya Anton Breger. Kemudian ungkapan lain dengan arti yang sama, mein Name ist Richard Robertson. Mein Name ist Richard Robertson. Mein Name itu mirip dalam bahasa Inggris adalah bentuk kata ganti my name ya kalau bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Jerman kita mengucapkan mein ya. Mein Name ist Richard Robertson. Ya. Nama saya adalah Richard Robertson. Ich bin Richard Robertson. Nah, ini adalah padanan kata atau kalimat yang sama dengan mein Name ist Richard Robertson. Kita juga bisa mengucapkan ich bin Richard Robertson. Ich komme aus England. Saya datang dari England. Saya datang dari Inggris ya. Kita mengatakan England, Inggris ya. England ya. Ich komme aus England. Ja. Ich komme aus Mataram. Ja. Ich komme aus Jakarta. Ich komme aus Surabaya. Ya, demikianlah penggunaannya. Ich komme aus England. Jadi, saya datang dari Inggris. Atau ich komme aus Surabaya. Saya datang dari Surabaya. Atau ich komme aus Denpasar. Saya datang dari Denpasar. Atau saya itu orang Denpasar. Ya. Ich bin aus England. Ya. Bisa juga dengan pengungkapan seperti ini. Ich bin aus England. Ich, kemudian kalau dalam bahasa Inggris bin ini adalah is ya. Tapi kalau bahasa Inggris kita mungkin juga sering mendengar I'm from ya. Jadi kita bisa mengucapkan juga dengan mengatakan ich bin aus England. Ya. Ich komme aus England. Sama artinya dengan ich bin aus England. Und ich lerne hier Deutsch.
Und ich lerne hier Deutsch. Dan saya belajar bahasa Jerman di sini. Jadi, und ich lerne hier Deutsch. Dan saya belajar bahasa Jerman di sini. Und adalah dan, ya. Lerne adalah belajar. Hier di sini. Ich-nya saya. Und ich lerne hier Deutsch. Dan saya belajar bahasa Jerman di sini. Deutsch adalah bahasa Jerman dalam bahasa Indonesia. Jadi kita mengatakan bahasa Jerman itu Deutsch, ya. Ich spreche Deutsch. Saya bicara bahasa Jerman. Deutsch, bahasa Jerman. Hier di sini. Kemudian nama, ya. Aus, dari. Jadi seperti tadi itu, kalau kita kembali lagi ke yang ini, ya. Jadi, und ich lerne hier Deutsch, dan saya belajar bahasa Jerman di sini, ya. Jadi, ini adalah terjemahan berikutnya itu. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi berikutnya. Mein Name ist Peter Karlis, ya. Mein Name ist Peter Karlis. Nama saya Peter Karlis. Atau ich bin Peter Karlis. Bisa juga diungkapkan seperti itu. Mein Name ist Peter Karlis. Atau ich bin Peter Karlis, seperti contoh-contoh yang sebelumnya tadi itu. Ich gehe hier in die Schule. Ich gehe hier in die Schule. Saya pergi di sini ke sekolah. Ich gehe hier in die Schule. Saya pergi ke sekolah di sini. Jadi untuk mendapatkan rasa keluasan dalam menggunakan sebuah bahasa, tentunya susunan tata bahasa asing berbeda dengan bahasa yang sering kita pakai di negara kita, seperti di kita ini bahasa Indonesia. Jadi berbeda di sini kata di sini, kata here artinya adalah di sini. Jadi di sini kita taruh di paling belakang kalau di dalam bahasa Indonesia. Jadi kata kerja gehe, pergi, gehe atau pergi. Kata kerja gehe, kata kerja biasanya harus ditempatkan di tempat kedua setelah subjek. Ich itu saya adalah sebagai subjek. Gehe itu adalah predikat, ya. Sedangkan hier in die Schule itu adalah keterangan atau bisa juga disebut dengan objeknya. Saya pergi ke sekolah di sini. Ich gehe hier in die Schule, ya. Atau artinya saya sekolah di sini, ya. Jadi bukan berarti saya datang ke sini ke sekolah. Artinya saya sekolah di sini, ya. Jadi kalau orang melakukan pergi ke sekolah itu setiap hari, kita bisa mengatakan ich gehe in die Schule. Also ich gehe hier in die Schule. Jadi seperti saya pergi ke sekolah di sini, ya. Maksudnya adalah saya sekolah di sini. Ich gehe hier in die Schule. Ya. Richard is mein Freund, ya. Richard adalah teman saya. Artinya Richard adalah teman saya, atau Richard teman saya. Kalau kita luas dalam menggunakan bahasa Indonesia, maka kita akan mengartikan demikian, ya. Richard teman saya. Kalau dalam bahasa Jerman, kita harus jelas mana predikat, subjek, predikat, dan objek, gitu, ya. Jadi kita harus jelas. Is itu harus penempatannya harus tepat, ya. Jadi tidak bisa kita sembarangan menggunakan, gitu. Kecuali kalau kita hanya menggunakan bahasa ini secara sembarangan, ya. Orang pasti akan mengerti, tapi mungkin akan kedengaran aneh di telinga mereka, gitu, ya. Jadi Richard is mein Freund, Richard teman saya, gitu. Jadi ini artinya di Schule, sekolah. Ini adalah juga kata baru yang yang harus dihafal, ya. Di Schule, sekolah. Der Freund, teman. Nah, ini ada artikel di sini dalam kata benda yang
Anda harus hafal juga dari setiap kata benda itu memiliki artikel yang kita sebut dengan maskulin, netral, dan feminin. Ya. Jadi di Schule itu adalah jenis kata kerja perempuan, ya, atau jenis feminin, sedangkan der Freund atau teman, itu teman laki-laki, itu ada jenis kata benda jenis laki-laki, ya. Di Schule jenis kata benda perempuan atau feminin, kemudian der Freund jenis kata benda maskulin, ya. Jadi jenis kata benda yang kita sebut dengan laki-laki, ya. Mein adalah kata ganti kepunyaan seperti yang tadi saya jelaskan. Mein Freund itu artinya teman saya. Meine Schule, kalau kita gabungkan dengan kedua kata di sini, misalnya meine Schule, sekolah saya, atau mein Freund itu teman saya. Selanjutnya, ihr seid Freunde, lernt ihr oft zusammen? Ihr seid Freunde, lernt ihr oft zusammen? Ya. Kalian berteman? Apakah kalian sering belajar bersama-sama? Ya. Kalian teman ya? Apakah kalian sering belajar bersama? Ya. Ini hanyalah sebentuk, menurut saya ini adalah juga ungkapan. Ya, kalau kita terjemahkan tentu saja ini berbeda ya. Dengan kalau kita terjemahkan kata per kata, maka susunannya kalau kita terjemahkan dengan kata per kata tentu kedengarannya akan tidak bagus atau tidak luas ya. Jadi kita harus menyusun sesuai dengan kaedah bahasa kita sendiri yang kita miliki. Ihr seid Freund ya. Kalian teman ya. Kalian berteman. Lernt ihr oft zusammen? Apakah kalian sering belajar bersama? Lernt ihr oft zusammen? Ya. Ihr seid Freunde, lernt ihr oft zusammen? Nah, seperti itu bunyinya dalam bahasa Jerman. Ya, di sini ada kata-kata baru yang bisa dicatat juga. Jadi ihr itu kalian, seid itu adalah ya, Freunde. Nah, nanti dalam kasus ini ada penjelasan khusus mengenai tata bahasa, seperti tadi kita juga kita pernah mendengar seperti ich bin, itu sama ya dengan ini ya. Ich bin, saya adalah, du bist ya, kamu adalah, ihr seid, kalian adalah. Ya, ihr seid Freunde, kalian adalah teman. Jadi seperti itu ya. Ini harus dicatat untuk perbendaharaan kosakata. Untuk penjelasan mengenai gramatik kita akan saya akan menjelaskannya di pertemuan ke depan ya. Silahkan ikuti, jangan sampai lewat ya. Karena kalau ketinggalan satu, kemungkinan ada satu hal yang kalian tidak bisa pahami ya. Ja, aber Peter arbeitet nicht viel. Ja, aber Peter arbeitet nicht viel. Ya, tapi Peter tidak banyak bekerja. Ya, yaitu adalah bentuk sama seperti ya yang kita pakai dalam bahasa Indonesia, cuma tulisannya adalah berbeda. Jadi dia menggunakan J atau J, sedangkan kita menggunakan Upsilon atau Y. Ya. Jadi J itu adalah bahasa Jermannya J, Upsilon itu bahasa Jermannya Y. Ya, aber Peter arbeitet nicht viel. Ya, tetapi Peter tidak banyak bekerja. Tetapi aber Peter arbeitet ya, arbeitet itulah bekerja, nicht viel, tidak banyak. Nah, jadi susunan terjemahan kalau kita menerjemahkan sebuah kalimat bahasa asing ke dalam bahasa kita itu tentunya tidak bisa kita menerjemahkan kata per kata karena itu akan kedengaran aneh. Ya. Oke, selanjutnya er arbeitet wenig. Er arbeitet wenig. Kalau kita mengucapkan er arbeitet wenig,
Er arbeitet wenig. Ya. Seringkali R itu tidak kedengaran diucapkan dalam bahasa Jerman. Jadi er arbeitet wenig. Er arbeitet wenig. Dia bekerja sedikit. Ya. Kalau kata dalam bahasa Indonesia kita akan menerjemahkan dia bekerjanya sedikit. Ya. Er arbeitet wenig. Er arbeitet wenig. Ya. Ich sage immer, ya, saya selalu berkata, ich sage immer, ya. Nah, ini adalah ich sage itu adalah sebuah konjugasi kata kerja, ya. Kita akan pelajari konjugasi kata kerja itu di bagian lain pelajaran bahasa Jerman online ini lewat YouTube. Jadi saya akan menerjemahkan aja. Ich sage immer, saya selalu berkata. Saya selalu berkata. Ich sage immer. Du bist faul und ich bin fleißig. Ya. Du bist faul und ich bin fleißig. Ya. Jadi tadi saya sempat menyinggung mengenai kata adalah. Ya. Jika adalah ini bertemu dengan subjek yang berbeda, tentu dia akan berubah dalam kaidah bahasa Jerman. Misalnya du bist, kamu adalah. Kemudian yang kalimat berikutnya di sini ich bin, ya. Saya adalah, ya. Jadi du bist faul, kamu malas, ya. Und ich bin fleißig, dan saya rajin. Jadi kamu malas dan aku rajin. Ya. Jadi faul adalah malas, artinya dalam bahasa Indonesia fleißig adalah rajin. Ya. Du bist faul und ich bin fleißig. Ya. Jadi ini kata-kata baru, silahkan juga dicatat ya, atau diingat. Dan Anda juga bisa setiap saat jika ingin mengulang agar semua masuk di kepala, tetap menjadi dan tetap ingat ya bagaimana dalam bahasa Jermannya, apa maksud sebuah kata dalam bahasa Jerman. Pengulangan itu adalah penting ya, karena belajar bahasa itu adalah membiasakan diri dengan kata-kata asing ya. Di sini adalah aber, tetapi, aber, arbeiten, ya, arbeiten, bekerja, wenig, sedikit, viel, ya, aber, tetapi, arbeiten, wenig, sedikit, ya, viel, banyak. Ya. Jadi ini adalah bentuk kata-kata baru. Silahkan dihafal, diulangi, dihafal lagi, ya. Jadi kalau selanjutnya saya, du, kamu, faul, malas, fleißig, rajin. Ya. Jadi kata-kata ini penting untuk selalu diulang dan diingat ya, agar tetap Anda ingat ya. Ich bin faul und du bist fleißig. Ya. Ich bin faul und du bist fleißig. Saya malas dan kamu rajin. Saya malas dan kamu rajin. Ya. Ich bin faul und du bist fleißig. Ya. Das ist falsch. Das ist falsch. Ya. Itu salah. Misalnya juga ungkapan ini, jika Anda mendengar pernyataan seseorang dan Anda tidak setuju dan punya argumen sendiri, Anda bisa menggunakan kalimat ini, das ist falsch. Itu salah. Ya. Das ist falsch. Ya, begitu. Das ist falsch. Selanjutnya, du lernst langsam und ich lerne schnell. Du lernst langsam und ich lerne schnell. Ya. Kamu belajarnya lambat dan aku belajarnya cepat. Du lernst langsam und ich lerne schnell. Du lernst langsam und ich lerne schnell. Kamu belajarnya lambat dan aku belajarnya cepat. Ya. Seperti itu. Jadi di sini kita perhatikan sekarang, kita sedikit masuk ke pelajaran tata bahasa ya, agar sebagai bayangan aja, nanti detailnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Ada kata lernen di sini ya, lernen ya, seperti di du lernst ya, du lernst langsam und ich lerne schnell ya. Ada dua bentuk
konjugasi kata lernen di sini ya, yang artinya belajar. Du lernst sama ich lerne. Ya. Du lernst sama ich lerne. Di bawahnya nih ada du lernst ya. Asalnya adalah du lern plus st ya. Itu bentuk konjugasi kata kerja bila bertemu dengan du ya. Du lernst asalnya adalah du lern ditambah st. Kamu belajar ya. Du lernst, du lern plus st ya. Ich lerne asal katanya adalah ich lern plus e, diakhiri dengan e ya. Sama artinya du lernst, kamu belajar, saya belajar. Sekarang ich lerne, saya belajar. Lernen artinya belajar ya. Jadi lernen itu dibagi dua. Dalam kaidah bahasa Jerman kita bisa membagi dua bagian kata kerja. Jadi setiap en di belakang itu bisa dipisahkan ya. Misalnya lernen dalam hal ini yang artinya belajar, learn tambah en itu adalah bentuk kata kerja asli tanpa belum bertemu dengan subjek, belum bertemu dengan ich, belum bertemu dengan du, belum bertemu dengan ihr, sie dan sebagainya. Ini adalah bentuk aslinya ya. Jadi lernt ya kita sebut dengan Stamm ya, kata asal ya. Jadi kata intinya ya. Kata intinya di sini, sedangkan en itu adalah hanya tambahan yang itu yang bisa berubah-ubah ya. Kemudian n-nya kita sebut dengan endung. Itu akhiran sebuah kata. Jadi lernen, schreiben itu adalah menulis ya. Nanti kita akan berikan contoh yang lebih banyak lagi mengenai ini saat kita membahas mengenai gramatik ya. Oke, selanjutnya, wo ist denn die Lehrerin? Wo ist denn die Lehrerin? Di mana guru? Dalam hal ini ibu guru ya. Wo ist denn die Lehrerin? Di mana guru? Die Lehrerin. Die Lehrerin. Die Lehrerin. Die Lehrerin. Die Lehrerin. Wo ist denn die Lehrerin? Wo ist denn die Lehrerin? Di mana guru atau ibu guru? Ya. Kommt sie nicht? Ya. Apakah dia tidak datang? Nah, ini adalah bentuk pertanyaan. Jadi kita akan bahas juga mengenai bagaimana membuat sebuah kalimat bertanya pada sesi selanjutnya. Ini hanyalah untuk menunjukkan sebuah kalimat yang ada dalam percakapan yang sudah kita bahas tadi ya. Kommt sie nicht? Ya, apakah dia tidak datang? Sie adalah kata ganti dia perempuan ya. Sie sama dengan du, sama dengan sama dengan sie yang hurufnya besar itu sama. Jadi semua adalah kata ganti ya. Kita akan pelajari lagi di pertemuan berikutnya secara detail ya. Silakan ikuti dulu pelajaran yang sekarang kita bahas ya, dan dihafalkan kosakata baru. Nicht itu artinya tidak, wo di mana, der Lehrer, guru laki-laki, die Lehrerin, guru perempuan, kommen itu datang. Ya, kommen ini masih dalam bentuk asli, belum dikonjugasikan ya. Jadi silakan dihafal kosakata baru ya. Nein, Frau Meier kommt nicht ya. Nein, Frau Meier kommt nicht ya. Tidak, nein, tidak. Ibu Meier tidak datang. Frau Meier kommt nicht. Nein, Frau Meier kommt nicht. Tidak, Ibu Meier tidak datang. Nah. Sie ist in Berlin. Sie ist in Berlin. Dia sedang di Berlin. Nah, kalau kita terjemahkan secara letterlek, kalimat ini juga tentu akan berarti dia adalah di Berlin.
Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia, ini akan menjadi dia sedang di Berlin. Sie ist in Berlin. Dia sedang di Berlin. Sie itu sekali lagi adalah kata ganti perempuan. Ya. Sie ist in Berlin. Dia sedang di Berlin. Aber dort kommt Herr Müller. Ja. Aber dort kommt Herr Müller. Herr Müller. Bapak Müller. Ya. Müller ini adalah nama asli Jerman, ya. Sangat sering kita mendengar seseorang bernama Mr. Müller, ya. Aber dort kommt Herr Müller. Tetapi Mr. Müller datang, ya. Tetapi Mr. Müller datang. Tetapi aber itu tetapi, dort itu sebenarnya. Ini jadi ada kata yang hilang kalau kita terjemahkan satu persatu atau setiap kata per kata, tetapi mungkin terlalu banyak, bisa juga seperti ini agar terdengar luas, ya. Aber dort kommt Herr Müller, ya. Tapi itu di sana datang Tuan Müller, ya. Tetapi Mr. Müller datang. Kita juga bisa menerjemahkan sebuah kalimat bahasa asing dengan banyak versi sesuai dengan seberapa luas kita akan membuat sebuah kalimat dalam bahasa kita, ya. Er ist der Lehrer. 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 Dia adalah seorang guru. Jadi dia adalah seorang guru. Nah, dia gurunya. Dia adalah guru pengganti dari siapa namanya tadi? Frau Mayer, karena Frau Mayer tidak datang. Gitu ya. Jadi beliau ini adalah seorang guru, ya, yang mengganti kehadiran Frau Mayer yang tidak datang karena beliau sedang berada di Berlin. Ya. Ist der Lehrer. Dia adalah seorang guru. Ya. Dia yang akan mengajar, ya, sebagai penggantinya. Ya. Atau dia adalah guru pengganti. Gitu. Richtig, ich bin der Lehrer. Richtig, ich bin der Lehrer. Benar, saya guru. Ya. Richtig, ich bin der Lehrer. Benar, saya guru. Maksudnya adalah dia yang akan mengganti Frau Mayer yang sedang berada di Berlin. Ya. Und Sie sind die Schüler. Und Sie sind die Schüler. Ya. Dan Anda adalah siswa. Ya. Dan Anda adalah siswa. Und Sie sind die Schüler. Und Sie sind die Schüler. Dan Anda adalah siswa. Jadi Sie inilah kata ganti. Sie di sini bentuk kata ganti mereka, ya. Jadi ada seperti kata ganti untuk perempuan. Di sini kalau kita lihat adalah kata ganti untuk Anda. Sie sind die Schüler. Anda adalah siswa, ya. Jadi sama dengan yang tadi kita bahas ich bin, kemudian du bist, ya. Sedangkan di sini sein, ya, sein-nya adalah sind, ya. Sudah bertemu dengan sebuah kata subjek sie, maka sein ini menjadi sind, ya. Und Sie sind die Schüler, ya. Dan Anda adalah siswa, ya. Ich frage und Sie antworten, ya. Ich frage und Sie antworten, ya. Ich frage und Sie antworten. Ya. Saya bertanya dan Anda menjawab. Ya. Saya bertanya dan Anda menjawab. Jadi di sini lagi ada kata kerja yang sudah dikonjugasikan, ya. Tapi jangan Anda mengambil pusing dulu untuk sementara seperti apa, karena memang akan ada pembahasan selanjutnya. Yang jelas silahkan dibaca dulu, diingat-ingat dulu apa arti dari masing-masing kata. Ini ada sebagai gambaran awal bagaimana bunyinya sebuah kalimat dalam bahasa Jerman untuk memberikan gambaran sekilas, ya. Tapi apabila Anda sudah bisa menghafal kata demi kata dari pelajaran kita yang pertama ini, maka ini akan bagus sekali, bisa cepat menguasai, karena dengan demikian semakin banyak kosakata yang kita punya, tentunya semakin bagus, ya. Wir lernen die Sprache. Wir lernen die Sprache. Kita
belajar bahasa. Ya. Wir lernen die Sprache. Ya. Kita belajar bahasa. Ini juga ada konjugasi kalimat, konjugasi sebuah kata kerja dalam bahasa Jerman, lernen, seperti yang tadi kita pelajari. Tadi kita belajar du lernst, ya, langsam, atau du lernst schnell, atau ich lerne langsam, du lernst langsam, atau kita bisa kalau kita menggunakan wir lernen, ya, wir lernen. Jadi bentuk konjugasi kalimatnya sudah atau katanya sudah berbeda. Wir üben die Grammatik, ya. Wir üben die Grammatik. Kita berlatih gramatik, ya. Kita berlatih tata bahasa. Wir üben die Grammatik. Ya. Wir üben die Grammatik. Kita berlatih tata bahasa. Wir lernen die Regeln, ya. Wir lernen die Regeln. Kita belajar kaidah-kaidah, ya. Kaidah-kaidah itu adalah aturan tata bahasa. Bagaimana kita membentuk sebuah kalimat, ya. Wir lernen die Regeln, ya. Wo ist das Buch, Herr Robertson? Ya. Wo ist das Buch, Herr Robertson? Di mana bukunya Mr. Robertson? Ya. Wo ist das Buch, Herr Robertson? Di mana bukunya Mr. Robertson? Nah, ini saya sajikan lagi adalah untuk menghafalkan kosakata. Ich frage, saya bertanya. Sie antworten, Anda menjawab. Wir üben, kami berlatih di gramatik, ya, tata bahasa. Das Buch, buku, ya. Kemudian berikutnya, hier ist das Buch. Hier ist das Buch. Jangan baca hier bisa sih, cuma kan kita berusaha untuk mengikuti bagaimana orang Jerman mengucapkan sebuah kata dalam bahasa Jerman. Hier, R itu hampir tidak terdengar, ya. R. Hier ist das Buch, di sini bukunya. Atau ini bukunya. Hier ist das Buch. Ja. Hier sind auch ein Heft, ein Füller und ein Bleistift. Ja. Hier sind auch ein Heft, ein Füller und ein Bleistift. Ya. Di sini juga ada sebuah buku tulis, Pulpen, dan pensil. Hier sind auch ein Heft, ein Füller und ein Bleistift. Ya. Di sini juga ada sebuah buku tulis, Pulpen, dan pensil. Hier sind auch ein Heft, ein Füller und ein Bleistift. Ya. Richtig, danke. Benar, terima kasih. Richtig. Danke. Ya, jadi setiap kali kita mendapatkan bantuan dari orang lain, kita bisa mengucapkan danke. Hanya pendek saja dalam bahasa Jermannya. Danke. Richtig atau benar. Ya, du hast recht atau bist richtig, ya. Benar. Das ist richtig, misalnya. Benar. Danke. Terima kasih. Baik, ya, atau baik. Itu artinya oke lah. Richtig. Terima kasih. Baik, terima kasih. Benar, terima kasih. Richtig, danke. Ya, terima kasih. Ya, dalam sesi pelajaran gramatik, ya, kita akan bahas sedikit, ya, mengenai asal kata atau jenis-jenis kata dalam bahasa Jerman, ya. Seperti fragen, ya. Fragen, ya. Fragen artinya bertanya. Jadi dari fragen ini akan terbentuk juga sebuah kata yang dibendakan. Ya. Bertanya, fragen bertanya, die Frage adalah bentuk feminin sebuah kata benda Frage, ya, yang artinya adalah pertanyaan. Die Frage, pertanyaan. Jadi biasanya sebuah kata benda atau kata yang dibendakan yang berasal dari sebuah kata kerja akan memiliki jenis kata bendanya feminin seperti ini, ya. Die Frage, kata benda jenis perempuan. Nah, fragen bertanya, die Frage adalah pertanyaan. Seperti yang kita kenal dalam bahasa kita juga dalam bahasa Indonesia. Antworten, ya, antworten.
Die Antwort, ya. Antworten menjawab, die Antwort jawaban. Jadi ini berasal dari antwort juga berasal dari sebuah kata kerja, ya, bentukannya. Jadi feminin, kata kerja feminin ditandai kata benda, ya. Kata benda feminin ditandai dengan artikel di depannya. Seperti yang di atas ini ada di gramatik, ya. Jadi itu adalah bentuk kata benda feminin. Jadi feminin diawali oleh sebuah artikel yang disebut dengan yang kita sebut dengan artikel yang menunjukkan jenis kata benda tersebut, yang yaitu tandanya adalah dengan di. Jadi tidak dibaca dengan die juga, tapi di, agak panjang. Die Schülerin, murid perempuan. Die Lehrerin, guru perempuan. Die Freundin, teman perempuan. Kemudian die Schule, ya. Semua ini diawali dengan di depannya, dengan artikel di, ya. Die Schülerin, die Lehrerin, die Freundin, die Schule, ya. Jadi di sini sebenarnya ada juga kita bisa melihat, kita mengetahui jenis sebuah kata benda dari akhiran kata benda itu sendiri. Misalnya Schülerin itu diakhiri dengan in, ya, atau in. Schülerin, die Lehrerin, die Freundin, ya, itu adalah bentuk sebutan untuk jenis perempuan, ya. Sedangkan di Schule memang tidak kelihatan di situ, tapi orang Jerman punya kesepakatan bahwa Schule itu artikelnya adalah di, termasuk jenis kata benda feminin, ya, atau berjenis perempuan, ya. Di Straße, jalan raya. Di Mutter, ibu jelas seorang perempuan, ya. Jadi kita, kalau sesuatu yang memang jelas itu perempuan untuk manusia, kita bisa langsung menyebutkan di Mutter, atau ada juga di Frau, ya. Atau di Lampe, ya. Itu tidak kelihatan di sana juga. Kalau itu perempuan, apakah feminin atau maskulin, ataukah nanti ada yang disebut dengan netral, ya. Tapi orang Jerman sepakat bahwa untuk kata Lampe, maka jenis kata ini adalah jenis kata feminin, ya. Di Karte atau peta atau kartu, sama kartu atau peta, jadi bisa memiliki banyak arti, ya, sebuah kata, ya. Tergantung situasi nanti, ya. Di Karte, ya. Jadi di Straße, di Mutter, di Lampe, di Karte, ya. Itu semua adalah jenis kata berjenis feminin atau jenis perempuan. Ada bentuk lain adalah neutral, ya. Jadi neutral ini diketahui dengan artikel das, jenis netral. Jadi bukan feminin, bukan maskulin, jadi di tengah-tengah, ya. Jadi kata benda ada 3 dalam bahasa Jerman, ya, adalah salah satunya adalah, atau salah 2-nya yang sudah kita sebut adalah feminin, kemudian neutral, nanti ada maskulin, ya. Das Buch termasuk neutral karena artikelnya adalah das, ya. Das Heft, ya, buku tulis, ya. Das Land, daerah, tanah, negara, ya. Jadi das Buch, buku, das Heft, ya, buku tulis, ya, das Land, ya, tanah, ya. Kemudian maskulin adalah menggunakan artikel der, jenis kata atau jenis kata benda laki-laki. Kata benda berjenis laki-laki. Jadi der Vater jelas karena laki-laki, Vater artinya adalah bapak atau ayah, ya, der Vater, maka diberi oleh orang Jerman artikel der, jadi laki-laki. Der Schüler,
siswa, ya. Der Schüler, siswa. Tadi sempat kita sebut dengan Schülerin, ya. Berarti itu siswi. Kalau der Schüler itu adalah murid laki-laki. Der Onkel, paman, ya. Der Onkel, paman, ya. Der Tisch, meja. Jadi harus dihafal kata-kata benda ini harus kita hafal sekalian bersama artikelnya, ya. Jadi kita harus hafal der Vater, der Schüler, der Onkel, der Tisch, ya. Jadi seperti itu seterusnya, ya. Kemudian der Bus, ya, bus, ya. Kita harus hafal der Bus. Nanti kalau mencarinya kata ini dalam kamus, ya, jangan dicari dernya, tapi adalah busnya. Der Freund, teman laki-laki. Tadi kita sebut ada juga sebuah kata Freundin, ya. Itu die Freundin, yaitu menunjukkan in, itu menunjukkan perempuan, sedangkan der Freund ini adalah teman laki-laki. Der Lehrer, der Lehrer, der Lehrer, der Lehrer, guru laki-laki. Der Herr, bapak-bapak. Der Herr atau Mister, der Herr, Mister. Jadi semua ini adalah jenis kata atau jenis kata benda berjenis maskulin yang ditandai dengan der, maka kita sebut dengan maskulin jenis kata benda berjenis laki-laki. Jadi artikel dalam bahasa Jerman seperti tadi sebagai sebuah rangkuman adalah der adalah jenis kata benda yang kita sebut dengan maskulin, ya, artinya adalah jenis kata benda berjenis laki-laki. Kemudian die adalah jenis kata benda yang mengikuti kata benda, jenis artikel yang mengikuti kata benda yang feminin, ya, atau jenis perempuan, ya. Kemudian das, ya, adalah artikel yang mengikuti kata benda yang termasuk kata benda berjenis neutral atau jenis netral, ya. Jadi dalam bahasa Jerman ini kita harus hafal, ya, karena ini adalah sebuah kaedah, ya, yang tidak bisa kita ganggu gugat, meskipun pada praktiknya kadang orang Jerman juga tidak secara tepat, ya, mengetahui artikel-artikel ini, ya. Tetapi kita akan terus berusaha untuk membuat atau untuk menghafal jenis kata benda yang kita ketahui, apakah itu termasuk maskulin dengan der, atau feminin dengan die, atau neutral dengan das, ya. Jadi begitulah. Jadi dalam bahasa Jerman sebuah kata benda dibagi menjadi 3 jenis: maskulin, feminin, netral, yang ditandai dengan der maskulin, die feminin, das netral, ya. Ya, demikian kira-kira untuk pelajaran kita malam ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sebagai pembuka. Dan ingat, jangan lupa subscribe, ya, atau komentar. Silahkan bagi Anda yang juga memahami bahasa Jerman dan mengetahui ada kekeliruan dari apa yang saya jelaskan, silahkan komen di kolom komentar dan saya bersedia untuk memberikan jawaban. Jika itu sebuah masukan yang positif, tentunya saya sangat berterima kasih, ya, dan juga bisa memperbaiki kemampuan saya yang juga selalu tetap belajar sempurna untuk menguasai bahasa yang indah ini, ya. Dan bagi mereka yang menguasai bahasa Jerman akan terbuka untuk bisa belajar tentang banyak ilmu pengetahuan, teknologi, mesin, dan sebagainya, karena Jerman termasuk negara yang sangat maju dalam bidang teknologi, ya. Jadi silahkan jangan lupa di subscribe, ya, komen, like, dan share agar kita bisa berbagi bersama, agar Anda juga bisa tetap mengikuti pelajaran-pelajaran berikut ini. Karena ini adalah pelajaran pertama, tentunya saya masih berpikir atau masih mencoba mencari
metode terbaik bagaimana mengajarkan bahasa Jerman ini secara online agar Anda bisa cepat paham bagaimana kaedah-kaedah bahasa Jerman dan seperti apa kita bisa belajar dengan mudah ya. Jadi mohon kritik dan saran. Semoga dukungan Anda, komen Anda, dan share Anda bisa membuat channel ini berkembang dengan baik dan bisa dimanfaatkan oleh halayak ramai ya, halayak umum atau bagi mereka yang tertarik untuk pelajari bahasa Jerman, bagi mereka yang bekerja di hotel, atau bagi mereka yang menjadi sopir pariwisata atau guide pariwisata, khususnya karena banyak sekali orang Jerman yang datang ke Indonesia untuk mengenal budaya kita, untuk mengenal pantai-pantai kita yang indah ya, karena mereka senang dengan keindahan atau tempat-tempat yang memang jarang dikunjungi atau tempat-tempat indah seperti pantai-pantai ya. Ya, silahkan. Terima kasih atas dukungan Anda. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.